Part ke-6. Memotong simpul Gordia. Pemuda, aku yakin kalau seseorang bisa memahami apa itu pembagian tugas dan mempraktikannya, saat itu juga dia akan dimerdekakan dalam semua hubungan interpersonalnya. Tapi aku masih tidak bisa menerimanya. Filsuf, teruskan, aku mendengarkan. Pemuda, kupikir secara teori pembagian tugas itu sepenuhnya benar. Apa yang orang lain pikirkan tentang diriku atau ukuran seperti apa yang mereka tetapkan padaku adalah tugas orang lain, bukan sesuatu yang bisa kau atur. Dan aku seharusnya semata-mata melakukan apa yang harus kulakukan dalam hidup tanpa berdusta. Aku tidak punya masalah andai engkau mengatakan ini adalah kebenaran kehidupan. Sebenar itulah pernyataan itu menurut anggapanku. Tapi pertimbangkan ini dari sudut pandang etika atau moral. Bisakah ini dikatakan sebagai hal yang benar untuk dilakukan? Artinya cara hidup yang memasang garis pembatas antara diri sendiri dan orang lain. Sebab bukankah engkau akan menyingkirkan orang lain dan berkata itu intervensi? Setiap kali mereka mencemaskan dirimu dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Bagiku, itu tampaknya sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Filsuf, pernahkah engkau mendengar tentang seseorang lelaki yang dikenal sebagai Alexander Agung? Pemuda, Alexander Agung? Ya, aku mendengar tentang dirinya dalam sejarah dunia. Filsuf, dia adalah Raja Makedonia yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Ketika bergerak maju menuju kerajaan Persia di Lydia, dia mendengar tentang sebuah kereta perang yang dikeramatkan di dalam Akropolis. Kereta perang itu ditambatkan erat-erat pada satu pilar di kuil tersebut oleh Gordia, raja terdahulu, dan ada legenda setempat yang mengatakan dia berhasil mengurai simpul pengikat ini akan menjadi penguasa Asia. Banyak orang cakap meyakini bahwa mereka dapat melepaskan simpul yang terikat kencang ini, namun tak seorang pun berhasil melakukannya. Sekarang menurutmu, apa yang Alexander Agung lakukan ketika berdiri di hadapan simpul tersebut? Pemuda, bukankah dia berhasil dengan mudah melepaskan simpul legendaris tersebut dan meneruskan perjalanannya untuk menjadi penguasa Asia? Filsuf, tidak. Bukan begitu kejadiannya. Segera setelah melihat betapa kencang simpul pengikat tersebut, Alexander Agung mengunus pedang dan memotongnya menjadi dua dengan satu kali tebasan. Pemuda, wow. Lalu konon dia berkata, takdir bukanlah sesuatu yang muncul dari legenda, namun diperoleh dengan tebasan pedangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari legenda dan akan menempa takdir dengan pedangnya sendiri. Seperti yang engkau ketahui, dia lalu menjadi penakluk besar seluruh wilayah yang kini dikenal dengan sebagai Timur Tengah dan Asia Barat. Inilah kisah yang dikenal sebagai simpul Gordia. Demikian pula simpul rumit dalam hubungan interpersonal kita. Tidak dapat diuraikan dengan metode konvensional, namun harus diputuskan dengan pendekatan yang benar-benar baru. Setiap kali menjelaskan pembagian tugas, aku selalu teringat pada simpul Gordia. Pemuda, aku tidak bermaksud membantahmu, tapi tidak semua orang bisa menjadi Alexander Agung. Bukankah justru karena tidak ada orang lain yang bisa memotong simpul tersebut, maka kisah yang menggambarkannya sebagai tindakan heroik masih tetap diceritakan hingga saat ini? Ini sama persis dengan konsep pembagian tugas. Meskipun tahu dia bisa saja memotong sesuatu dengan pedangnya, seseorang mungkin mendapati hal ini agak sulit, karena ketika mendesak maju dengan konsep tersebut, pada akhirnya dia harus memutuskan ikatannya dengan orang lain. Dia akan mengisolasi orang lain. Pembagian tugas yang kau bicarakan benar-benar mengabaikan emosi manusia. Bagaimana dia bisa membangun hubungan interpersonal yang baik dengan cara itu? Filsuf, dia bisa membangunnya. Pembagian tugas bukanlah sasaran akhir dari hubungan interpersonal. Bahkan ini adalah jalan masuk. Pemuda, jalan masuk. Filsuf, misalnya ketika membaca sebuah buku, kalau terlalu mendekatkan wajah ke buku, seseorang takkan bisa melihat apapun. Dengan cara yang sama, membentuk hubungan interpersonal yang baik memerlukan jarak pada tingkat tertentu.
Di saat jaraknya menjadi terlalu dekat dengan orang-orang, melekat menjadi satu, berbicara pada satu sama lain pun akan menjadi mustahil. Tapi jarak itu juga tidak boleh terlalu jauh. Orang tua yang terlalu banyak menghardik anak akan menjadi sangat berjarak secara mental. Saat ini terjadi, anak itu tidak lagi dapat berkonsultasi dengan orang tua, dan orang tua tidak lagi bisa memberikan bantuan dengan semestinya. Seseorang harus siap memberikan pertolongan saat dibutuhkan, tapi tidak melanggar teritori orang lain. Penting untuk mempertahankan jarak yang cukup untuk ini. Pemuda, apakah jarak itu dibutuhkan bahkan dalam hubungan orang tua dan anak sekalipun? Filsuf, tentu saja. Tadi engkau berkata bahwa pembagian tugas adalah sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Ini adalah pemikiran yang bertalian dengan ganjaran atau reward. Ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa ketika orang lain melakukan sesuatu untukmu, engkau harus membalasnya, sekalipun orang itu tidak menginginkan apapun. Bukannya merespon niat baik, ini semata berhubungan dengan imbalan. Tak peduli seperti apa permintaan yang mungkin akan diajukan, hanya engkaulah yang memutuskan apa yang sebaiknya kau lakukan. Pemuda, imbalan adalah inti dari apa yang kau sebut ikatan. Filsuf, ya, ketika imbalan menjadi basis dari suatu hubungan interpersonal, ada perasaan yang meluap dalam diri seseorang yang menyatakan, aku sudah memberi sebanyak ini, jadi engkau juga harus memberi sebanyak ini pula padaku. Ini tentu saja gagasan yang sangat berbeda dari gagasan tentang pembagian tugas. Kita tidak boleh meminta imbalan dan tidak boleh terikat dengan hal itu. Pemuda, filsuf. Namun tentu saja ada situasi ketika akan lebih mudah mengintervensi tugas orang lain tanpa melakukan pembagian tugas apapun. Misalnya dalam mengasuh anak, ketika seseorang anak mengalami kesulitan mengikat tali sepatu, bagi si ibu yang sibuk jelas akan lebih cepat mengikat tali sepatu anaknya ketimbang menunggu anak itu melakukannya sendiri. Tapi itu merupakan intervensi, dan sang ibu sedang mengambil alih tugas anaknya. Sebagai akibat pengulangan intervensi tersebut, anak itu akan berhenti belajar dan kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Seperti yang Adler katakan, anak-anak yang belum diajar untuk menghadapi tantangan akan berusaha menghindarinya. Pemuda, tapi itu cara berpikir yang tidak berperasaan. Filsuf, ketika Alexander Agung memotong simpul Gordia, barangkali ada orang-orang yang merasakan hal sama, bahwa menguraikan simpul tersebut dengan tangan mereka memiliki makna khusus, dan memotongnya dengan pedang adalah suatu kekeliruan, bahwa Alexander telah salah memahami arti dari perkataan sang peramal. Dalam teori psikologi Adler, ada aspek-aspek yang menjadi antitesis dari norma-norma sosial yang umum. Teori ini mengingkari aetiologi, trauma, dan mengadopsi teleologi. Teori ini memperlakukan persoalan manusia sebagai persoalan hubungan interpersonal, dan tidak mencari pengakuan dan pembagian tugas juga barangkali merupakan antitesis dari norma sosial yang umum berlaku. Pemuda, mustahil. Aku tidak bisa melakukannya. Filsuf, kenapa? Hati pemuda itu remuk memikirkan pembagian tugas yang mulai digambarkan oleh sang filsuf. Ketika seseorang menganggap seluruh persoalannya sebagai persoalan hubungan interpersonal, pembagian tugas itu efektif. Dengan memiliki sudut pandang ini saja, dunia akan menjadi sangat sederhana. Tapi tidak ada darah dan air mata di sini. Ini sama sekali tidak memancarkan kehangatan seseorang manusia. Bisakah seseorang menerima filosofi semacam itu? Pemuda tersebut bangkit dari kursi dan memohon dengan suara nyaring.